Selamat datang. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab ketiga buku Agentic Artificial Intelligence karya Bornet dan rekan, halaman 83-107, yang diberi judul Di Dalam Pikiran Sebuah Agen Kecerdasan Buatan. Sampai di sini kita sudah membahas tingkatan kemampuan agen. Namun mengetahui tingkatannya saja belum cukup. Kita perlu memahami sifat bawaan agen itu sendiri, apa yang membuatnya istimewa, di mana batas kemampuannya, bagaimana ia diorganisasikan ketika bekerja beramai-ramai, dan bagaimana kita mengendalikannya. Silakan perhatikan lingkaran pada layar. 4 kata itu, yaitu mengindera, menalar, merencanakan, dan bertindak, menggambarkan siklus kerja sebuah agen. Agen menyerap keadaan, memikirkannya, menyusun langkah, lalu menjalankannya, dan kembali lagi ke awal. Pesan utama bab ini sederhana. Agen sebaiknya kita pandang sebagai rekan kerja digital, cukup mampu untuk dipercaya mengerjakan sesuatu, tetapi tetap memiliki keterbatasan sehingga harus diatur dan diawasi. Sebagai pemantik, saya ingin saudara memikirkan satu pertanyaan sepanjang sesi ini. Apa sesungguhnya yang membedakan agen dari perangkat lunak biasa yang selama ini kita pakai? Salindia ini memuat capaian pembelajaran kita hari ini. Ada 4 hal yang saya harapkan saudara kuasai setelah sesi berakhir. Pertama, saudara mampu menjelaskan ciri khas agen kecerdasan buatan, yaitu hal-hal yang membuatnya berbeda dari otomasi konvensional. Kedua, saudara mampu menilai keterbatasan bawaannya dan menyimpulkan mengapa pengawasan manusia tetap diperlukan. Ketiga, saudara mampu merancang susunan kerja sederhana yang melibatkan beberapa agen sekaligus. Keempat, saudara mampu menimbang keseimbangan antara daya cipta dan keterandalan, yang nanti kita sebut sebagai dilema agen. Perlu saya tegaskan, kita tidak akan menulis satu baris kode pun. Fokus kita adalah pengambilan keputusan bisnis, perancangan cara kerja, dan tata kelola. Jadi kemampuan teknis pemrograman bukan prasyarat di kelas ini. Silakan saudara pilih, dari 4 capaian ini, mana yang paling relevan dengan organisasi tempat saudara bekerja atau tempat saudara ingin berkarier. Berikut peta perjalanan kita. Sesi ini saya bagi menjadi 5 bagian dengan alokasi waktu yang tertera di sebelah kanan. Bagian pertama, sekitar 15 menit, membahas agen sebagai pekerja digital. Bagian kedua, 18 menit, membahas batas bawaan yang tidak bisa dihilangkan. Bagian ketiga, 27 menit dan merupakan bagian terpanjang, membahas sistem banyak agen. Bagian keempat, 18 menit, membahas dilema agen, yaitu pertentangan antara kreativitas dan keterandalan. Bagian kelima, 12 menit, kita gunakan untuk latihan dan refleksi bersama. Perhatikan polanya, 3 bagian pertama membangun landasan pemahaman, lalu kita masuk ke dilema penerapan, dan ditutup dengan latihan pengambilan keputusan. Menurut perkiraan saudara, pada bagian mana perdebatan paling seru akan muncul? Simpan dugaan itu, dan kita cocokkan di akhir sesi. Kita mulai dengan ciri paling mendasar. Buku ini menegaskan bahwa agen kecerdasan buatan lebih tepat dipahami sebagai pekerja digital, bukan sekadar alat bantu. Perhatikan kolom pertama. Perangkat lunak tradisional bekerja dengan instruksi tetap, cakupan tugas yang sempit, hasil yang mudah ditebak, dan selalu menunggu manusia untuk memindahkan pekerjaan dari satu sistem ke sistem berikutnya. Kolom kedua menunjukkan agen. Ia memahami keadaan, menyusun rencana, mengambil tindakan, dan menyesuaikan caranya sepanjang proses berlangsung, dari awal sampai akhir. Kolom ketiga adalah kesimpulannya. Agen bekerja mandiri di dalam batas perannya sekaligus berkolaborasi dengan manusia. Karena itulah buku ini menyebutnya rekan kerja digital. Analogi yang saya sarankan, perangkat lunak lama itu seperti ban berjalan di pabrik, mengulang gerakan yang sama tanpa berpikir. Agen lebih menyerupai karyawan terampil yang diberi tujuan, lalu mencari jalannya sendiri. Pergeseran ini membawa konsekuensi tanggung jawab. Maka pertanyaannya, tanggung jawab apa yang menurut saudara tidak boleh diserahkan kepada pekerja digital? Ciri kedua adalah kemampuan agen bekerja melintasi sistem yang sudah dimiliki perusahaan. Di sisi kiri layar, saudara melihat 4 sistem yang lazim ada di organisasi. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan untuk transaksi, sistem pengelolaan pelanggan, sistem kepegawaian, dan berkas-berkas laporan yang tersebar. Di tengah ada agen pengoordinasi. Ia menghubungkan keempat sistem itu,
mengambil data dari satu tempat, mencocokkannya dengan tempat lain, lalu menghasilkan tindakan atau simpulan. Buku memberi contoh nyata, sistem transaksi, sistem pelanggan, dan lembar kerja sederhana dikoordinasikan bersama untuk menghasilkan wawasan dan menjalankan proses keuangan. Inilah nilai utamanya. Agen menutup celah otomasi, yaitu bagian-bagian pekerjaan yang selama ini dikerjakan manusia secara manual di antara sistem, tanpa perusahaan harus mengganti seluruh perangkat teknologinya. Investasi lama tetap terpakai. Namun ada sisi lain. Ketika satu agen memiliki akses ke banyak sistem sekaligus, risiko apa yang muncul? Tahan jawabannya, karena kita akan membahasnya beberapa slide lagi. Salindia ini merangkum 4 pengungkit yang membuat tenaga kerja digital bernilai secara bisnis. Yang pertama, kewaspadaan tanpa henti. Agen bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa lelah dan tanpa penurunan mutu. Ini sangat berarti untuk pengawasan kecurangan, keamanan siber, dan layanan pelanggan. Yang kedua, kemampuan berkembang seketika. Ketika permintaan melonjak atau perusahaan masuk ke pasar baru, agen dapat digandakan dengan cepat. Perlu dicatat, penggandaan ini bukan sekadar soal jumlah. Agen salinan juga dapat dibekali pengetahuan khusus sesuai kebutuhan. Yang ketiga, keberlakuan yang luas. Kemampuan yang sama dapat diterapkan di bank, di pabrik, maupun di rumah sakit, dengan penyesuaian pada pengetahuan bidangnya. Yang keempat, kemampuan berkolaborasi. Kerja sama terjadi antara manusia dan agen, dan juga antar agen. Meski demikian, arah strategis tetap berada di tangan manusia. Pertanyaan untuk saudara, dari 4 pengungkit ini, mana yang menurut saudara paling cepat menghasilkan nilai di organisasi saudara? Sekarang kita ubah ciri-ciri tadi menjadi keputusan perancangan. Tabel ini adalah sintesis pengajaran, bukan kutipan langsung dari buku, jadi silakan saudara kritisi. Bacalah dari kiri ke kanan. Setiap ciri membawa nilai bisnis, tetapi sekaligus melahirkan risiko baru yang menuntut kendali minimum. Baris pertama, sebagai pekerja digital agen memiliki kepemilikan proses dari hulu ke hilir. Risikonya, kewenangannya merambat melampaui yang kita niatkan. Kendalinya, batasan peran yang jelas dan mekanisme persetujuan. Baris kedua, akses ke sistem lama memberi daya ungkit atas investasi terdahulu. Risikonya adalah pemusatan akses pada satu titik. Kendalinya, prinsip hak akses seminimal mungkin. Baris ketiga, kerja tanpa henti memberi respons berkelanjutan, tetapi kesalahan bisa berlangsung diam-diam dalam skala besar. Kendalinya adalah pemantauan. Baris keempat, kemampuan berkembang cepat memberi kapasitas yang lentur, tetapi juga melipat gandakan kesalahan. Kendalinya adalah pembatasan laju kerja. Baris kelima, kolaborasi menghasilkan kecerdasan gabungan, tetapi menimbulkan kekaburan pada titik serah terima. Kendalinya adalah kejelasan pembagian peran dan pencatatan jejak kerja. Intinya, setiap keunggulan selalu menciptakan bentuk kegagalan yang baru. Menurut saudara, kendali mana yang wajib dibangun lebih dahulu, sebelum uji coba dimulai? Kita masuk ke bagian kedua, keterbatasan bawaan. Buku menyebut 6 hal, dan slide ini memberi gambaran menyeluruhnya. Pertama, kecerdasan yang disimulasikan. Agen memprediksi pola, dan prediksi tidaklah sama dengan pemahaman. Kedua, mutu data. Bila masukannya keliru, keluarannya tetap disampaikan dengan nada penuh keyakinan. Ketiga, akal sehat. Konteks dunia nyata yang bagi manusia terasa jelas justru sering luput. Keempat, daya cipta. Agen lebih kuat dalam ramu ulang yang sudah ada daripada menciptakan yang benar-benar baru. Kelima, kecenderungan mengarang. Agen dapat menghasilkan fakta palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Keenam, etika dan pertimbangan nilai. Agen tidak memahami dampak moral dari keputusannya. Saya ingin saudara mencatat satu hal penting. Keenam keterbatasan ini bukan sekadar kesalahan teknis yang akan hilang dalam waktu dekat. Perancangan penerapan harus mengandaikan bahwa keterbatasan itu memang ada. Dari keenamnya, mana yang paling berbahaya bagi keputusan bisnis? Mari kita bedah keterbatasan yang pertama, yaitu kecerdasan yang disimulasikan. Alur pada layar menjelaskan mekanismenya.
Agen berangkat dari pola-pola masa lalu yang pernah dipelajarinya, lalu memperkirakan potongan kata berikutnya yang paling mungkin muncul, sehingga terbentuklah jawaban yang terdengar masuk akal. Perhatikan bahwa yang dihasilkan adalah jawaban yang masuk akal, bukan jawaban yang dipahami maknanya. Ini perbedaan yang mendasar. Analogi yang saya sarankan adalah seorang aktor panggung. Ia dapat membawakan dialog dengan sempurna, intonasinya tepat, penontonnya terharu, padahal ia tidak sungguh-sungguh merasakan emosi tokoh yang diperankannya. Karena itu, kemampuan agen merangkum naskah hukum atau catatan kesehatan tidak berarti ia memahami keadilan, empati, atau akibat yang ditanggung manusia di baliknya. Pertanyaan untuk didiskusikan. Dalam pekerjaan saudara, kapan jawaban yang sekadar terdengar masuk akal itu tidak lagi memadai? Salindia ini menggabungkan dua keterbatasan yang biasanya muncul bersamaan, yaitu mutu data dan kesenjangan akal sehat. Di sebelah kiri, dilema mutu data. Agen tidak selalu mampu memeriksa kebenaran masukan yang diterimanya. Akibatnya, data yang keliru mengalir sampai ke kesimpulan, dan disampaikan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Bagi pendengar, kesalahan itu terdengar seperti kebenaran. Di sebelah kanan, kesenjangan akal sehat. Buku memberi contoh yang mudah diingat. Agen dapat menjadwalkan rapat pada pukul 3 dini hari, atau menyarankan kegiatan di luar ruangan ketika badai sedang berlangsung. Secara logika keduanya sah, karena tidak ada aturan yang dilanggar. Yang hilang adalah pemahaman atas kewajaran dunia nyata. Kesimpulannya terlihat di bagian bawah. Pemeriksaan masukan harus mencakup dua lapis, keutuhan data itu sendiri, dan kewajarannya jika diuji dengan keadaan nyata. Ini membawa kita pada pertanyaan tata kelola. Siapa yang bertanggung jawab atas mutu data sebelum agen mengambil tindakan? Salindia ini menjelaskan sesuatu yang sering disalahpahami. Daya cipta dan kecenderungan mengarang sebenarnya berasal dari mesin yang sama. Perhatikan diagramnya. Dari satu mesin pembangkit bahasa yang sama, keluar dua cabang. Ke atas, variasi kreatif yang bermanfaat. Ke bawah, karangan yang terdengar meyakinkan tetapi tidak benar. Buku menyebut agen sebagai pramuulang yang ulung. Ia sangat mahir menggabungkan kembali hal-hal yang pernah dipelajarinya menjadi bentuk baru. Kemampuan itulah yang kita sebut kreatif ketika hasilnya berguna, dan kita sebut mengarang ketika hasilnya tidak berdasar. Karena akarnya sama, kita tidak dapat menghapus kecenderungan mengarang tanpa ikut mematikan daya ciptanya. Yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya. Dalam perkara bertaruhan tinggi, akibatnya serius. Buku menyebut contoh obat yang sebenarnya tidak ada, dan putusan pengadilan terdahulu yang ternyata fiktif namun dikutip seolah-olah nyata. Maka pertanyaannya, pemeriksaan apa yang wajib dilakukan sebelum keluaran agen diubah menjadi tindakan nyata? Keterbatasan terakhir, dan menurut saya yang paling penting bagi mahasiswa bisnis, adalah soal etika dan pertimbangan nilai. Pesan pokoknya tertulis di judul. Etika bukanlah tujuan yang dapat dioptimalkan. Agen bekerja dengan mengoptimalkan ukuran tertentu, misalnya biaya atau kecepatan. Ia tidak memiliki kerangka moral. Di kotak pertama, risikonya. Optimasi statistik cenderung mengabaikan kasus pengecualian dan keadaan khusus manusia yang tidak terwakili dalam angka. Di kotak kedua, batasnya. Bidang kesehatan, penerimaan pegawai, pemberian pinjaman, dan peradilan menuntut pertimbangan manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Di kotak ketiga, asasnya. Agen memberi rekomendasi, manusia yang memutuskan hal-hal material dan memegang wewenang atas pengecualian. Perlu dibedakan dengan jelas, agen dapat kita program agar patuh pada aturan, tetapi kepatuhan pada aturan tidak sama dengan pemahaman atas dampak moral yang lebih dalam. Silakan saudara pikirkan, keputusan apa dalam bidang saudara yang harus tetap berada di tangan manusia, apapun kecanggihan teknologinya? Setelah membahas 6 keterbatasan, buku menawarkan jalan keluar. Bukan dengan menghilangkan keterbatasan itu, melainkan dengan membangun sistem gabungan manusia dan mesin yang berlapis kendalinya. Lapis pertama, mutu data. Pastikan masukan sudah diperiksa sebelum diproses. Lapis kedua, pembumian jawaban. Agen hanya boleh menjawab berdasarkan sumber yang telah disetujui, bukan dari ingatan yang mengambang. Lapis ketiga, pemeriksaan sejawat. Satu agen menilai keluaran agen lain, sehingga kesalahan tertangkap lebih awal.
Lapis keempat, gerbang manusia. Keputusan yang berdampak material harus melewati persetujuan orang. Lapis kelima, keterbukaan. Semua langkah dan alasannya dicatat, sehingga dapat ditelusuri kembali bila terjadi masalah. Prinsipnya adalah pertahanan berlapis. Tidak ada satupun kendali yang memadai bila berdiri sendiri. Menurut saudara, lapisan mana yang paling awal mendeteksi kesalahan? Kita masuk ke bagian terpanjang sesi ini, yaitu sistem banyak agen, ketika satu agen saja tidak lagi mencukupi. Buku memakai perumpamaan yang indah, sistem ini seperti orkestra yang terdiri atas pikiran-pikiran buatan. Setiap pemain menguasai satu alat musik, dan seorang dirigen menyatukan mereka. Lihat diagramnya. Di tengah ada agen pengoordinasi. Di sekelilingnya ada agen-agen spesialis. Satu bertugas memahami permintaan, satu mengambil data, satu menyusun jawaban, dan satu memeriksa kepatuhan terhadap aturan. Setiap agen memiliki peran dan kemampuan yang jelas, lalu bekerja bersama mengejar satu tujuan bersama. Gabungan antara penghususan dan pengordinasian inilah yang memungkinkan kita mengejar tujuan yang terlalu rumit untuk dikerjakan oleh satu agen tunggal. Pertanyaan perancangan yang penting, informasi apa yang harus diketahui agen pengordinasi mengenai para agen spesialis di bawahnya? Mari kita terjemahkan gagasan tadi ke dalam kasus nyata di sektor jasa keuangan yang dibahas buku. Alih-alih membangun satu agen serba bisa, rantai layanan dipecah menjadi 6 tahap yang tampak di layar. Tahap pertama, pertanyaan datang dari nasabah. Tahap kedua, agen bahasa menafsirkan maksud pertanyaan itu. Tahap ketiga, agen rekening mengambil data yang relevan. Tahap keempat, agen penyusun jawaban merangkai tanggapan. Tahap kelima, agen kepatuhan memeriksa apakah jawaban itu sesuai ketentuan. Tahap keenam, bila diperlukan, perkara dinaikkan kepada petugas manusia. Keuntungan utamanya adalah sifatnya yang bermodul. Ketika peraturan berubah, kita cukup memperbarui agen kepatuhan, tanpa menyentuh agen bahasa maupun agen pengambil data. Seluruh rantai layanan tetap berjalan. Bandingkan dengan satu agen serba bisa. Setiap perubahan kecil menuntut kita menguji ulang keseluruhannya. Diskusi singkat. Pada titik mana menurut saudara perkara harus dinaikkan kepada manusia? Salindia ini merangkum 3 alasan bisnis mengapa kita memilih banyak agen, bukan satu. Alasan pertama, pengelolaan kerumitan. Ribuan tugas dipecah menjadi modul-modul yang dapat dikelola dan dipelihara. Ini persis prinsip pembagian kerja dalam organisasi manusia. Alasan kedua, penghususan. Untuk setiap peran kita dapat memilih model, aturan, dan perkakas yang paling sesuai. Agen spesialis umumnya berkinerja lebih baik pada tugas tertentu dibanding agen serba bisa. Alasan ketiga, ketahanan. Bila satu agen terganggu, layanan menurun secara bertahap dan terkendali, bukan runtuh seluruhnya. Inilah yang membedakan penurunan mutu yang anggun dari kegagalan total. Tentu ada harganya, yaitu bertambahnya kerumitan koordinasi. Maka pertanyaan yang jujur harus kita ajukan, apakah tambahan kerumitan koordinasi itu sepadan dengan manfaat yang kita peroleh? Buku memberi satu asas perancangan yang sangat praktis, satu agen, satu perkakas. Perhatikan gambarnya. Ada 3 agen, masing-masing terhubung ke satu sistem saja. Agen pertama ke sistem pelanggan, agen kedua ke sistem pembayaran, agen ketiga ke sistem dokumen. Di atasnya ada agen pengordinasi yang mengatur alur kerja. Jadi bila saudara memiliki 3 perkakas, jangan membuat satu agen yang memegang ketiganya. Buatlah 3 agen spesialis ditambah 1 pengordinasi. 4 manfaatnya tertulis di bawah. Instruksi menjadi lebih jelas karena cakupannya sempit. Hak akses menjadi lebih terbatas sehingga lebih aman. Penelusuran kesalahan menjadi lebih mudah karena kita tahu di mana harus mencari. Dan penguasaan agen atas tugasnya menjadi lebih dalam. Sebagai bahan diskusi, adakah keadaan ketika satu agen boleh memegang lebih dari 1 perkakas? Menurut saya boleh, bila perkakas itu sangat berkaitan erat dan risikonya rendah. Bila kita sudah memiliki banyak agen, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana mereka disusun? Buku menyebut 3 model organisasi. Model pertama, terpusat. Satu pengendali mengatur semuanya. Kelebihannya,
Hasilnya konsisten dan mudah diawasi. Kekurangannya, pusat itu menjadi titik kemacetan sekaligus titik kegagalan tunggal. Model kedua, tersebar. Setiap agen mengambil keputusan sendiri. Kelebihannya, mudah diperbesar dan tahan gangguan. Kekurangannya, perilakunya sulit diramalkan dan koordinasinya rumit. Model ketiga, berjenjang. Ini jalan tengah. Ada kemandirian di tingkat lokal, tetapi tetap ada pengordinasian di tingkat global. Persis seperti struktur organisasi perusahaan yang kita kenal. Pilihan model bukan soal mana yang paling canggih, melainkan mana yang paling sesuai dengan sifat proses dan tingkat pengaturannya. Untuk proses yang diatur ketat oleh regulator, menurut saudara model mana yang paling tepat? Silakan pertimbangkan kebutuhan penelusuran jejak. Sekarang kita bahas faktor-faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, dan menurut buku paling menentukan, adalah aturan komunikasi antara agen. Buku menceritakan sebuah kasus penerapan yang gagal pada hari pertama. Menariknya, setiap agen secara individual bekerja dengan baik. Yang tidak berjalan adalah kemampuan mereka bertukar informasi. Pelajarannya sangat penting. Kecerdasan perorangan tidak menjamin kinerja tim. Ini berlaku pada agen, dan sejujurnya juga berlaku pada manusia. 4 unsur aturan komunikasi tampak di layar. Pertama, bentuk pesan yang baku, mencakup nama isian, jenis data, dan penanda waktu. Kedua, konteks bersama, yaitu siapa nasabahnya, apa tugasnya, dan bagaimana keadaannya saat ini. Ketiga, tanda terima. Agen penerima harus menyatakan pesan dipahami atau ditolak, sehingga kesalahpahaman terdeteksi. Keempat, agen penerjemah, yang menjembatani agen-agen yang bentuk pesannya tidak saling cocok. Pertanyaan reflektif. Bagaimana caranya sebuah agen membuktikan bahwa pesan benar-benar dipahami dengan tepat, bukan sekadar diterima? Faktor keberhasilan kedua dan ketiga kita bahas bersama, yaitu pengordinasian dan pemulihan. Keduanya mencegah kekacauan dan kegagalan yang merambat. Ikuti alur 5 langkah pada layar. Langkah pertama, mendeteksi pertentangan, yaitu ketika dua agen mengincar sumber daya atau tujuan yang sama. Langkah kedua, mengordinasikan, dengan penjadwalan atau perundingan agar keduanya tidak bertabrakan. Langkah ketiga, menjalankan penggunaan sumber daya bersama itu. Langkah keempat, memvalidasi, melalui pemeriksaan kewajaran hasil dan penilaian tingkat kepercayaan terhadap agen yang mengerjakannya. Langkah kelima, memulihkan, melalui pengalihan kecadangan dan peninjauan oleh manusia bila kesalahan tetap terjadi. Pesan di bagian bawah menekankan pengujian skenario terburuk, perebutan sumber daya, tujuan yang saling bertentangan, jaringan yang terputus, dan yang paling berat, agen pengordinasi yang berhenti bekerja. Maka pertanyaannya, dalam rancangan saudara, kegagalan mana yang berpotensi menjadi titik kegagalan tunggal? Siapkan penggantinya sejak awal. Bagian ini membahas gejala yang paling menarik sekaligus paling perlu diwaspadai, yaitu perilaku yang muncul dengan sendirinya. Ketika sekelompok agen berinteraksi cukup lama, mereka dapat menghasilkan pola atau strategi bersama yang tidak pernah kita programkan secara langsung. Buku menyebut ini sebagai kecerdasan kolektif. Buku mencontohkan koordinasi yang terjadi secara tersirat, tanpa instruksi eksplisit, serta program bernama Cicero yang mampu bernegosiasi dengan manusia dalam permainan diplomasi dan mencapai peringkat 10% teratas. Yang menonjol di sana bukan kekuatan menghitung, melainkan kemampuan meyakinkan dan bersekutu. Ada 2 sisi di sini. Sisi baiknya, kelompok agen dapat menemukan penyelesaian yang lebih cerdas daripada yang kita rancang. Sisi risikonya, mereka juga dapat mengembangkan perilaku yang tidak kita inginkan dan tidak kita antisipasi. Inilah pekerjaan rumah bagi tata kelola. Bagaimana kita menguji perilaku yang memang tidak dirancang secara eksplisit? Pengujian biasa tidak cukup, karena pengujian biasa hanya memeriksa apa yang sudah kita bayangkan. Sekarang kita lakukan latihan singkat selama 10 menit, agar saudara merasakan langsung bagaimana dua agen berinteraksi. Aturannya sederhana. Bukalah 2 jendela percakapan yang terpisah. Jendela pertama berperan sebagai agen A, yaitu penasihat keuangan, dengan tugas meyakinkan calon nasabah yang ragu untuk mengambil rencana tabungan. Jendela kedua berperan sebagai agen B, yaitu calon nasabah, dengan tugas mempertanyakan asumsi,
biaya, risiko, dan kelenturan rencana tersebut. Peran saudara adalah kurir. Salin jawaban dari jendela pertama, tempelkan ke jendela kedua, lalu sebaliknya. Saudara tidak ikut berargumen, cukup mengantarkan pesan. Satu peringatan penting, jangan memasukkan data pribadi yang sesungguhnya, baik milik saudara maupun milik orang lain. Gunakan data rekaan. Yang perlu saudara amati ada 5, alur penalarannya, cara meyakinkan, cara membujuk, cara membantah, dan apakah terjadi perubahan posisi. Perhatikan pula bagaimana perubahan susunan kalimat mengubah perilaku lawan bicaranya. Pertanyaan yang akan kita bahas setelah latihan, apakah salah satu agen mengubah tujuannya, atau sekadar mengubah cara mencapai tujuan yang sama? Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu dilema agen. Ini adalah pertentangan inti dalam penerapan kecerdasan buatan yang bertindak. Persoalannya begini. Kemampuan yang membuat agen berguna, yaitu menalar dan menyesuaikan diri, justru merupakan kemampuan yang sama yang membuatnya sulit diramalkan. Di sisi kiri ada daya cipta, kemampuan menalar, menyesuaikan diri, dan menyelesaikan kasus pengecualian. Di sisi kanan ada keterandalan, kemampuan mengulang dengan tepat, patuh pada aturan, dan menghasilkan keluaran yang persis sama setiap kali. Keduanya tidak dapat kita maksimalkan bersamaan. Pada tingkat kemandirian ketiga, ketegangan ini mencapai puncaknya. Buku memberi contoh yang menggugah dari bagian utang usaha. Agen atas inisiatifnya sendiri mengubah jadwal pembayaran karena menganggapnya lebih optimal, padahal tidak ada yang memintanya. Secara logika ia benar, secara kewenangan ia melampaui batas. Angka di bagian bawah berasal dari survei yang dikutip buku. 45% responden menyebut mutu kinerja sebagai persoalan utama, dan 42% mengutamakan ketepatan serta keterandalan. Artinya, keresahan ini nyata di lapangan. Pertanyaan intinya, kapan daya cipta berubah menjadi tindakan tanpa wewenang? Untuk memahami akar teknis dilema tadi, kita perlu memahami sifat keacakan pada agen. Perumpamaan yang dipakai buku adalah dadu berbobot. Dadu tetap dilempar, hasilnya tetap tidak pasti, tetapi peluang setiap sisinya tidak sama besar. Lihat diagram batang di layar. Untuk satu pertanyaan yang sama, agen dapat menjawab dengan pilihan pertama pada 50% kemungkinan, pilihan kedua 30%, pilihan ketiga 15%, dan sisanya 5%. Perlu saya tegaskan, angka-angka ini bersifat ilustratif sebagaimana contoh dalam buku. Konsekuensinya tertulis di judul, pertanyaan yang sama tidak menjamin jawaban yang identik. Ini bukan kerusakan, melainkan sifat bawaan. Sifat ini ada gunanya. Keragaman jawaban membuat percakapan terasa lebih alami, membuka penyelesaian masalah yang kreatif, dan mendorong penjelajahan gagasan baru. Tetapi sifat yang sama merusak keajekan dan ketelitian. Bayangkan akibatnya pada proses penerimaan karyawan baru yang harus seragam, atau pada perhitungan rumus pajak yang harus tepat sampai angka terakhir. Disitulah keragaman berubah menjadi masalah. Slide ini memberi kerangka tindakan untuk menahan keacakan tadi. Perhatikan judulnya, menahan, bukan menghilangkan. Kita tidak boleh menjanjikan kendali 100%. Kendali pertama, tingkat keacakan. Turunkan mendekati 0 untuk pekerjaan pemrosesan transaksi yang menuntut hasil seragam. Kendali kedua, pagar pengaman. Tetapkan ambang batas, hentikan proses bila terlampaui, dan beritahu manusia. Kendali ketiga, kejelasan instruksi. Berikan contoh yang konkret, batas kewenangan yang tegas, dan jalur penaikan perkara yang jelas. Kendali keempat, penghususan. Kembali ke asas satu agen satu perkakas, karena cakupan yang sempit menghasilkan perilaku yang lebih terduga. Kendali kelima, pemilihan tingkat kemandirian. Bila toleransi kesalahan sangat rendah, jangan memaksakan tingkat ketiga, turunkan ke tingkat pertama atau kedua. Pesan penutup di bawah sangat tegas dan patut saudara ingat. Bila toleransi kesalahan benar-benar nol dan dampaknya kritis, gunakanlah otomasi berbasis aturan yang pasti, bukan agen berbasis model bahasa. Memilih teknologi yang tepat lebih bijak daripada memaksakan teknologi yang sedang populer. Maka pertanyaannya, penggunaan mana di organisasi saudara yang justru harus diturunkan dari tingkat ketiga ke tingkat pertama atau kedua? Kita tutup dengan 6 gagasan untuk dibawa pulang.
Saya akan menariknya sebagai satu alur utuh. Pertama, agen adalah pekerja digital yang bekerja di atas sistem-sistem yang sudah perusahaan miliki, bukan penggantinya. Kedua, kerja tanpa henti dan kemampuan berkembang cepat memperbesar nilai, tetapi memperbesar risiko dalam ukuran yang sama. Ketiga, keterbatasan bawaan menuntut pertimbangan manusia. Keterbatasan itu tidak akan hilang hanya karena model menjadi lebih besar. Keempat, sistem banyak agen memberi penghususan, sifat bermodul, dan ketahanan. Kelima, yang menentukan keberhasilan bukan kecerdasan tiap agen, melainkan komunikasi, pengordinasian, dan pemulihan di antara mereka. Keenam, daya cipta harus dibatasi sesuai toleransi kesalahan pekerjaan yang bersangkutan. Benang merahnya adalah kesesuaian dengan tujuan dan pengawasan manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Bukan teknologi tercanggih, melainkan teknologi yang paling tepat. Sebagai refleksi penutup, saya kembalikan pertanyaan di layar kepada saudara. Kapan sebuah organisasi membutuhkan agen yang kreatif, dan kapan ia justru membutuhkan otomasi yang pasti dan berulang? Silakan renungkan.